Semua mata tertuju pada keputusan MK tanggal 22 April 2024. Kubu 01 dan 03 berharap MK jangan hanya normatif, jangan hanya formalitas, dan hanya terpaku pada angka-angka hasil pilpres, tetapi juga membuat keputusan-keputusan yang substantif menyangkut seluruh rangkaian proses pilpres 2024. Loh, padahal MK ini sudah sangat progresif, sudah di luar normatif dan formalitas, dengan banyak mengundang unsur-unsur yang terkait selama persidangan. Jadi seolah-olah ini MK nanti akan hanya jadi mahkamah kalkulator, hanya akan terbatas pada angka-angka. Tidak, MK berusaha untuk menggali fakta, data, dalil-dalil hukum sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Apakah tuduhan-tuduhan dari 01 dan 03 itu terbukti? Apakah kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis itu terbukti? Nah, hakim itu menggali selama persidangan. Jangan terus menuduh kalau nanti MK memenangkan Prabowo Gibran, terus dianggap MK sama saja tidak bersikap negarawan, tidak menegakkan keadilan. Ya, kita melihat bahwa tuntutan dari 01 dan 03, mereka ingin hasil pilpres atau kemenangan Prabowo Gibran itu dibatalkan. Dan sekarang ini banyak sekali gerakan-gerakan, baik yang tersembunyi maupun terbuka, frontal, vulgar, ya sedikit banyak untuk bisa menekan, mengintimidasi atau ya setidaknya untuk bisa mempengaruhi keputusan para hakim MK, bisa menakut-nakuti. Ini loh, kalau gugatan ke MK tidak dikabulkan, Prabowo Gibran masih menang, ini akan ada arus massa yang luar biasa. Nah, itulah yang mereka lakukan untuk bisa mempengaruhi hakim MK untuk ya bisa mewujudkan harapan mereka, membatalkan hasil Pilpres 2024, mendiskualifikasi Prabowo Gibran, ya melakukan pemungutan suara ulang. Nah, mereka harapannya ya tadi, bahwa pemilu dengan kecurangan-kecurangan luar biasa, dengan campur tangan penguasa, dengan cawe-cawe Pak Jokowi itu terbukti. Kecurangan yang TSM itu terbukti. Nah, tentu tadi sekali lagi saya bilang bahwa hakim MK saya yakin tidak hanya terpaku pada masalah angka-angka, karena kalau sudah angka selesai, Prabowo Gibran selesai, sudah menang. Ya, makanya hakim MK itu sampai memanggil 4 menteri Jokowi. Bahkan MK menegaskan ini bukan dalam rangka mewujudkan atau menerima usulan dari kubu 01, 03 atas gugatannya menghadirkan 4 menteri Jokowi. Memang ini keinginan MK sendiri, ingin mendengar langsung apakah memang Pak Jokowi itu cawe-cawe, apakah memang Pak Jokowi itu memang merencanakan untuk kemenangan anaknya yang sudah melibatkan seluruh aparat, seluruh menteri-menterinya, seluruh kepala daerah, seluruh kepala desa, dan itu ada instruksinya yang jelas untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran di daerah manapun, termasuk juga memanfaatkan bansos. Nah, itu yang coba terus digulirkan agar MK punya keberanian memutuskan tadi membatalkan hasil Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, saya yakin hakim MK akan begitu cermat, detail, jeli untuk melihat proses persidangan kemarin setelah mendatangkan para saksi, menghadirkan ahli, termasuk pihak-pihak terkait, termasuk 4 menteri. Karena apa? Secara aturan, secara undang-undang, ketika bicara tentang kecurangan proses pilpres, itu sebenarnya harus diselesaikan di tingkat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Nah, cuma kita melihat ternyata apa yang digugat oleh kubu 01, 03 hampir semuanya terbantahkan. Saksi-saksi yang dihadirkan pun tidak terlalu kuat untuk bisa menyajikan fakta, data. Karena yang mereka lakukan lebih banyak pada asumsi, pada dugaan-dugaan, pada hipotesa.
kepada narasi-narasi atau opini yang sebenarnya itu semua orang bisa melakukannya. Artinya semua orang bisa beropini ketika melihat ada sebuah fenomena yang terjadi di lapangan. Ya sama seperti sebelum sidang. Ya, banyak sekali berseliweran di medsos, di YouTube, di podcast pendukung 0103. Ya sama seperti film Dirty Vote. Nah, tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Nah, itu yang harus dibuktikan. Nah, saya melihat memang ini luar biasa tekanan-tekanan kepada MK. Bahkan Megawati sampai memberikan surat tertulis kepada MK untuk bisa menjadi negarawan sejati, untuk bisa menegakkan keadilan. Itu harapan atau suara dari Megawati. Nah, jadi kalau saya melihat dari para saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan MK kemarin, kalau nggak salah selama 7 hari, itu saya melihat lebih kuat kubu pihak termohon. Nah, sehingga ya kita bisa memprediksi bahwa keputusan MK besok saya yakin tetap akan memenangkan Prabowo Gibran. Kalau untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran itu sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin MK membatalkan keputusan MK-nya sendiri. Kalau seandainya nanti ada pemungutan suara ulang, barangkali hanya di daerah-daerah tertentu atau di TPS-TPS tertentu yang barangkali terjadi kesalahan di sana, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi itu pun tidak akan mempengaruhi hasil suara karena memang terpaut sangat jauh. Kemudian kalau soal bansos, kemarin 4 menteri sudah bersaksi dan saya yakin MK pun akan juga objektif menilai apakah memang Pak Jokowi sudah menyalahgunakan bansos ini untuk kepentingan elektoral. Dan kemarin 4 menteri ini sudah membantahnya. Nah, kita lihat saja nanti apakah memang Pak Jokowi dianggap MK bersalah dengan bansosnya, dengan cawe-cawenya, dengan campur tangannya. Kalau soal Sirekap itu pun sudah selesai. Sirekap bukan menjadi ukuran atau menjadi patokan tentang hasil Pilpres. Tetap yang menjadi patokan hasil Pilpres adalah sidang pleno KPU secara bertahap. Mulai dari PPK, KPU Kabupaten, Provinsi, sampai nasional. Ya, dan semuanya sudah sangat terang benderang bahwa hasil Pilpres 2024 dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan kemenangan yang telak dan angka mutlak. Dan ini kalau bicara tentang kemenangan angka-angka, maka sudah pasti Prabowo Gibran akan dilantik di Oktober 2024.